in T-30. Okay, if your kit G fails after launch, go to the standby seat. Gemini full. Meninggalkan Daus Mini dengan segala kisahnya jalani Ramadan kali ini, muncul komedian Ginanjar 4 Sekawan dengan kisah puasa pertama sebagai pengantin baru. Menikah 22 Juni 2013 lalu, kini pasangan pengantin baru ini pun turut menjalankan ibadah puasa. Ya, Ginanjar menikahi Susi sang istri saat usianya telah menginjak hampir setengah abad. Namun tentu saja perbedaan usia yang mencapai 20 tahun lebih ini tak menghalangi dua insan saling mencintai ini untuk tampil mesra layaknya pengantin baru. Dan kemarin saat Ginanjar kembali ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian syuting, komedian ini pun minta dipijat oleh sang istri dengan nada merayu. Halo pemirsa ITS, saya baru nyampe rumah nih, pulang syuting. Biar katanya udah biasa syuting, tapi tetap aja sampai rumah mah berasa pegel-pegel, capek-capek juga ya. Namanya juga apa tengah malam begini ya. Bisa, saya masuk dulu ya. Oke, yuk ikut saya yuk. Kalau mau, kalau enggak, ya tetap aja ikutin saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Berapa ya Bu segelas? 5.000 duit ntar ya. Teh panas. Tawa manis. Kenapa? Karena istrinya udah manis. Pak mau nanya nih Uci nih ya. Kalau umpamanya orang gatel diapain? Garuk. Kalau orang pegel? Dipijat. Kalau laki pegel nggak usah diapain? Pijet. Oh. Kalau mijitin laki, palanya gede apa enggak? Belakangnya mau pijet. Agak pegal-pegal dikit ya. Coba yang bener. Begitu dong. Mau gantian nggak? Enggak. Kenapa Bang? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Pama? Pama apa? Beda usia 22 tahun tidak menghalangi pasangan ini untuk selalu romantis dan mengumbar kemesraan. Bukan di depan publik, tapi saat hanya berdua kemesraan mewarnai keseharian mereka. Sebagai suami, Ginanjar menempatkan dirinya sebagai imam keluarga. Sementara Susi sebagai istri memposisikan dirinya sebagai makmum yang mengikuti suami. Ginanjar yang belum menunaikan kewajiban sholat Isya mengajak sang istri sholat berjamaah sekaligus melakukan tarawih bersama. Pemirsa, saya tadi di lokasi syuting belum sempat sholat Isya. Kayaknya wajib dilaksanakan di rumah. Lu sholat Isya belum? Iya. Ternyata sama. Tarawih. Sekalian tarawih ya. Isya belum, tarawih juga. Sholat barengan ya. Siapa yang jadi imam? Oh iya dong. Bagaimana kalau Uci yang jadi makmum? Iya pasti. Atau di depan, Uci di belakang? Gimana? Gimana? Emang di depan, di belakang. Iya, berarti imam dong? Iya. Ya, oke, sweet. Benar, imam. Latihan pemirsa jadi imam dan makmum. Karena di dalam rumah tangga seorang suami adalah imam, istri adalah makmum. Dia harus nurut apa kata suami. Biasanya biasanya nggak sholat sama bini, sekarang sholat sama bini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Harmonisasi dan keserasian bukan hanya terlihat ketika pasangan ini menghadapkan hati dan pikirannya kepada Allah, tetapi juga saat keduanya ada di meja makan. Butiran kasih yang menggetarkan jala asmara di awal pertemuan dan saat berpacaran tetap terbawa setelah disatukan di pelaminan. Makan malam pasangan ini tak luput dari kemesraan. Bahkan Ginanjar ikut membantu sang istri menghangatkan makanan sebelum keduanya saling menyuapi saat makan. Ini
masak rendang. Iya, lagi masak rendang. Ginanjar sama Cacai. Iya, seneng gangguin emang. Tuh, kayak pinter aja masak. Udah mateng, kayak pinter masak aja. Iya, kan ini pernah jadi itu pernah jadi juara masak tercepat dengan rasa tidak keruan. Ini bisa dimasukin sini nggak, Pak? Gak bisa. Oh, Tuh kan. nggak tahan pemirsa dan buru-buru makan. Akhirnya saya bantuin istri saya masak deh. Bantuin gangguin maksudnya. Sekalian melatih kesabaran. Sabar apa enggak saya ledekin. Itu sih belum seberapa ya. Apalagi bulan puasa. Bulan puasa itu harus digangguin supaya marah. Begitu mau marah, diredam. Udah diredam marahnya, lapar deh. Ini cuman ini doang. Iya. Nggak ada lagi yang lainnya. Nggak apa-apa. Dua juga yang penting. Nikmat. Enak malam pemirsa. Enak sama pemirsa intens. Bisa makan juga dah. Lapar sih. Mentang-mentang sayang lakinya, saya suapin. Mentang-mentang saya sayang juga sama bini saya, mau lagi disuapin. Main apa ya? Membawa penayangan. Lu apa? Belum habis. Supaya adil pemirsa, saya mau nyuapin diri saya loh. Masa dia doang yang nyuapin saya nggak nyuapin. Suap-suapan boleh, asal suap-suapan nasi nggak bakal ditangkap sama KPK. Kapal neng, enak kan? Siapa dulu dong yang nyuapin? Momen-momen romantis dan mesra di awal puasa tak hanya makin merekatkan cinta yang telah disatukan di pelaminan. Berbagai kemesraan di meja makan menjadi gambaran angan mereka akan keturunan. Tak ada partai tunda dalam rumah tangga mereka. Baik Ginanjar maupun Susi sama-sama ingin secepatnya menimang sang buah hati. Kita tanya sama yang bakal ngeluarin anak saya. Ya pengennya sih cepet ya. Tapi gimana Allah aja ngasihnya gitu. Cepet dikasih ya alhamdulillah ya. Lama juga ya diterima. Tapi harapannya sih pengen cepet. Kenapa pengen cepet-cepet? Biar ada teman di rumah. Loh, emangnya bukan Iya, temen? kalau lagi kerja kan ada teman yang diurusin. Oh, jadi pengen buru-buru punya anak ya? Ya saya ngikut bagaimana bini saya. Sementara Ginanjar dan istri tercintanya tak pernah lepas dari kemesraan dalam puasa pertama mereka. Tegar, mantan anak jalanan yang telah sukses jadi penyanyi, mengungkap kisah Ramadannya ketika menjadi anak jalanan. Benarkah Tegar dulu tak pernah puasa dan selalu mengharap makanan pemberian orang? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Lain lagi dengan Tegar, mantan anak jalanan yang kini sukses menjadi penyanyi. Dengan lugas ia berbagi cerita saat jalani Ramadan dulu. Tidak pernah berpuasa saat menjadi anak jalanan, Tegar selalu mengharapkan makanan pemberian orang. Tapi kini berbeda, Tegar telah berlimpah rezeki. Lantas apalagi yang terkuak dari pengalaman mantan anak jalanan ini?